Nah sekarang yang sudah terhubung dengan saya, ini ada Mas Tiara ya. Selamat malam Mas Tiara, halo. Halo, selamat malam Sobat Imilda FM. Yes, dan Mas Tiara ini kebalikannya nih Rendra ya. Beliau tinggal di Papua sekarang, tapi asli Semarang, dan yang mau diceritain itu adalah di Medini, ya Mas? Iya, betul. Di Ngelimut. Di Ngelimut. Ini warung Mas Asep nih, harus menyimak nih ya. Silakan Mas Tiara. Iya, jadi pengalaman itu 2004 ya Mas, 2004 atau 2005 saya lupa. Jadi saat itu ada kegiatan pramuka di salah satu SMA Kota Semarang. Kebetulan saya aktif di pramukanya. Dengan peserta kurang lebih 30 orang lah Mas. Dimana kita berangkat dari SMA itu jam 2 siang, namun ada kendala dan sebagainya. Kita tiba di Medini Ngelimut itu pukul 5:30 sore Mas. Nah kebetulan hujan disambut hujan yang sangat besar, yang sangat itulah Mas, gerimis besar. Nah kita sebagian menyiapkan tenda, ada sebagian yang untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan pembersihan di area perkemahan. Nah pada saat sore hari itu atau menjelang malam itu ada beberapa kegiatan perkemahan Mas. Bukan dari SMA saya aja, tapi ada salah satu universitas di Semarang juga yang melakukan aktivitas di Medini situ. Entah mengapa saya dituntun untuk sholat ke pemukiman warga. Akhirnya saya dengan 3 orang teman saya sholat di pemukiman warga. Setelah sholat maghrib kita semua kembali terus seperti biasa kan, hujan udah mulai reda, kita mulai menyusun perkemahan dengan adanya 2 aktivitas dari salah satu universitas. Nah, kita mempunyai program kerja juga selain menyusun kemah. Kebetulan di situ ada satu musola Mas, satu musola yang udah lama. Dan itu masuk dalam program kerja kita untuk pembersihan juga kan. Malam itu juga kita bersihkan di musola itu, musola kecil itu. Setelah kita bersihkan, entah kenapa jam 11 malam itu sebanyak 28 peserta itu kesurupan, kecuali saya dan sisanya Mas, 2 orang aja Mas yang gak kesurupan. Terus terpaksa kita turun Mas, kita turun ke warga, kita dibantu warga. Singkat cerita bisa lepas, kita masih melaksanakan aktivitas perkemahan sampai besoknya. Ya intinya kita masih melaksanakan perkemahan itu dengan mulus sampai akhirnya kita pulang ke SMA. Nah, itu kita pulang kan pada hari Minggu kan Mas, Minggu siang kita pulang. Nah sebenarnya itu masih banyak siswa yang kesurupan dan bahkan hampir kesurupan di beberapa kelas, dan itu mencari nama saya Mas. Yang ingin saya rasakan tuh sebetulnya tuh kesalahan apa yang kita bikin ya Mas ya, kok bisa sampai seperti itu. Terus sebetulnya apakah betul di area Medini itu ada petilasan seorang makam raja atau prabu itu ya Mas ya? Bisa nggak Mas dari Imilda memberikan feedback, karena setelah kejadian itu saya didatangkan kiai, entah kenapa semua udah pada lupa akan kejadian itu, tiba-tiba aja saya teringat itu Mas. Oke. Mas Tiara, itu 28 orang kesurupan semua? Iya bergantian Mas, mohon maaf bergantian, bukan bersamaan tapi bergantian Mas.
Oke, bergantian. Iya. Tapi akhirnya bisa sadar karena bisa ini lagi karena kebetulan kita ada relasi dengan salah satu yang dari Kairo itu, yang orang pinter lah, yang pakai tanpa menyentuh, tanpa apa itu, menceritakan adanya aktivitas yang 2 aktivitas itu. Satu aktivitasnya yang dari Universitas di Semarang itu katanya menggali makam daripada apa gitu loh, sehingga yang di gunung itu tidak terima. Tapi entah kenapa yang dicari nama saya ketika orang-orang itu kesurupan gitu loh, Mas. Yang saya sampai sekarang masih bertanda tanya gitu, Mas. Apakah betul itu atau bagaimana? Karena kan waktu itu masih SMA dan nggak berpikir yang aneh-aneh, Mas. Oke, Mas Febri deh. Saya pingin ini lokasinya di Medini, Limut favorit Mas gitu, Mas. Febri nih, ya kan? Sayang banget Mas Febri. Iya. Saya kesana buat cari pesugihan. Waduh, itu yang promasan. Iya, masih ada musolanya nggak, Mas? Karena waktu itu ada musola kecil. Kalau ke Medini saya belum pernah, Pak. Selamat malam, Pak Tiara. Iya, malam Mas Febri. Ya, kalau saya dengar cerita dari Pak Tiara ini ya, yang saya lihat itu kejadian kesurupan massal ini satu karena pertama kali sampai situ gitu ya, kayak nggak ada, kalau orang Jawa itu klanuwun gitu loh, kayak nggak permisi. Iya, nggak ada gitu. permisinya, Ya, jadi pas betul. mau bikin acara itu ya, Mas. Betul, ya. Oke, karena ya Medini juga di dataran tinggi pasti apa ya? Ya kalau namanya gunung ya Mas ya, yang saya tahu itu memang tempatnya mereka. Ya, gitu. benar. Oke. Ya itulah apa ya, kayak ya pentingnya kalau kita minta izin, permisi gitu. Ya pentingnya di situ gitu Mas. Oke. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Walaupun kita sendiri tidak tahu ya kalau di situ ada sosok-sosok gitu ya, tetapi alangkah baiknya kita harus ya meminta izin, terus kayak klanuwun dulu gitu Mas. Gitu. Kalau yang saya tangkap seperti itu Pak, dan yang kalau petilasan atau makam raja gitu ya, kalau di Medininya sendiri yang saya tahu itu ada kampung goib di daerah Medininya sendiri ya, itu ada kampung goib. Jadi kampung goib ini pada zaman dahulu itu ini memang benar-benar kampung gitu. Jadi memang benar-benar kampung yang dihuni oleh orang gitu. Ini kalau saya tarik belakang itu pada zaman-zaman apa ya, penjajahan Jepang. Gitu. Jadi kampung ini menjadi mati itu karena ada peperangan dengan Jepang itu gitu. Dan akhirnya kampung ini mati terus, tetapi sampai sekarang pun kampung ini masih ada. Kampung ini masih ada gitu. Tetapi sudah beda ya, maksudnya sudah enggak kampung asli, kampung beneran bukan, tapi kampung gaib ya. Itu kalau yang di Medininya sendiri. Kalau petilasan atau makam, kalau makam saya belum tahu ya kalau daerah situ ada makam raja gitu. Tetapi kalau petilasan yang saya tahu itu ada yang ada itu ada di Peromasan. Yang Sendang Mas Febri sering bilang ya. Ya, Sendang sama situs-situs candi itu ada di Peromasan itu. Itu
Kejadian tahun 2004 2005. ya, 2004 2005. Pak Tiara tadi juga sebenarnya penasaran sama yang ini loh Mas, yang apa, kesurupan massal, dan Pak Tiara sempat ngomong yang ada entah dari universitas mana yang katanya bongkar gali, tapi yang dicari-cari Pak Tiara itu apa ya? Jadi beliau bercerita seperti Ya. Kalau yang dilakukan sama anak-anak universitas ya, bongkar gali ini yang saya lihat itu kayak dia kayak membawa batu ya, kayak batu apa, batu akik gitu. Oke, betul. Ya, betul. Ya entah itu memang dia membawa dari rumah atau ngambil dari situ, saya kurang paham. Oke. Gitu. Oke. Tapi yang saya lihat orang ini atau anak ini membawa benda seperti itu. Baik. Begitu kerabat Imelda cerita dari Pak Tiara. Terima kasih Pak Tiara sudah bergabung di Nightmare on the Air Kamis. Siap, baik. 30 November 2020. Terima kasih. Ya, Sobat FM, sukses terus. Amin. Terima kasih Pak ya. Thank you. Sukses juga di Papua. Terima kasih sudah streaming ya berarti.